Rusia merupakan negara sahabat Indonesia sejak era Presiden Soekarno sampai era Presiden Joko Widodo. Rusia yang dulu bernama Uni Soviet ini telah mengatakan siap untuk membantu Indonesia mengembangkan dan memperkuat bidang militer. Hal itu disampaikan oleh Atase Militer Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Kolonel Nikolai Nikolayuk. Kolonel Nikolayuk mengatakan bahwa Rusia sudah memberikan dukungan dari segi politik dan militer ke Indonesia sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan saat ini hubungan kedua negara sudah mencapai babak baru, khususnya dalam bidang militer. Misalnya memasok kebutuhan tank marinir TNI Angkatan Laut dan alutsista lainnya. Walaupun Sukhoi Su-35 belum datang, sabar bos. Bahkan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto menyebut bahwa Rusia selalu membantu Indonesia di masa-masa sulit dan selalu memihak kepada bangsa Indonesia. Dan Prabowo berharap Indonesia selalu dekat dengan Rusia untuk mengembangkan hubungan persahabatan dengan Indonesia. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu bahkan menganggap bahwa Indonesia adalah salah satu mitra terpenting Rusia di kawasan Asia Pasifik. Dan kerjasama Rusia dengan Indonesia didasari pada persahabatan dan rasa saling percaya. Prabowo saat bertemu Menhan Rusia di kantor Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa Rusia merupakan salah satu negara dengan kekuatan terbesar di dunia. Hal itu menurut admin bukan sekedar omong kosong guys, karena saat ini Rusia berada di posisi 2 dengan kekuatan militer paling kuat di dunia. Walaupun nomor 1 ya tetap berada di tangan Amerika Serikat. Sempat meredup usai runtuhnya Uni Soviet, kekuatan tempur dan alutsista Rusia kini menjadi perbincangan. Misalnya S-400 Rusia yang bikin membuat banyak negara mengincarnya. Amerika Serikat bahkan sempat melarang negara-negara lain untuk membelinya. Walaupun kemarin dikabarkan Amerika juga kepincut ingin membeli S-400 Rusia lewat negara Turki. Kelanjutannya bagaimana itu guys? Dikabarkan S-400 Rusia mempunyai kemampuan untuk menghancurkan target dalam radius 400 km dengan kecepatan 17.000 km per jam. Bayangkan itu bos, 17.000 km per jam. Bahkan rudal S-400 bisa menghancurkan objek luar angkasa. Alien-alien ya kabur sajalah kamu. Itu untuk S-400 bos. Belum lagi S-500 yang baru-baru ini diperkenalkan Rusia. Pasti kemampuannya tambah gila lagi. Kalau misalnya, ini misalnya bos, misalnya Indonesia bersekutu dengan Rusia, pasti S-400 atau S-500 sudah terpasang di objek-objek vital Indonesia. Misalnya Jakarta 1, Papua 2 unit, Jawa Tengah 3 unit, Kalimantan 5 unit. Untuk Natuna 100 unit lah, biar kapal asing Cina lari terbirit-birit. Ngomongin soal sekutu, misal Indonesia dalam hal ini pemerintahnya menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Rusia, mungkin pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 tidak akan sesulit sekarang. Misalnya dulu di era Soekarno, Indonesia benar-benar diakui kekuatan militernya karena berhasil memborong jet-jet tempur super canggih dari Uni Soviet dengan sangat mudah. Dulu memang Pak Karno gencar sekali memborong alutsista yang superior karena pertahanan Indonesia waktu itu belum stabil. Mengingat Indonesia waktu itu umurnya masih seumur jagung. Dan saat ini Indonesia benar-benar harus menjalin hubungan yang baik dengan Rusia. Mengapa? Karena di antara negara-negara maju di dunia, hanya Rusia yang paling menunjukkan komitmennya untuk berbagi teknologi pertahanan. Lewat sistem offset, Indonesia bisa bekerja sama dengan Rusia dan menerima transfer of teknologi atau TOT untuk merakit, merancang, memodifikasi, serta mengekspor kembali senjata hasil pengembangannya.
Dan yang paling menguntungkan adalah alutsista dari Rusia bebas pakai tanpa adanya embargo. Tapi yang perlu diingat bahwa bekerja sama terus-menerus dengan Rusia, pasti di situ ada Amerika Serikat yang senantiasa melakukan daya upaya agar negara-negara berkembang seperti Indonesia ini tidak berdaya oleh sanksi yang diberikannya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus benar-benar mengatur strategi agar dapat membeli alutsista canggih dari Rusia. Pak Prabowo mana? Nih Pak, pekerjaan Anda. Saat ini kekuatan militer Indonesia menjadi yang terkuat se-Asia Tenggara dan berada di posisi 16 di dunia. Tapi ironisnya, dari segi alutsista Indonesia tergolong sudah sangat tua. Oleh karena itu, Indonesia harus perlu menambah banyak alutsista yang canggih, bos. Misalnya Indonesia harus membeli kapal selam kilo kelas Rusia. Nih admin nggak menghayal nih. Soalnya Natuna dalam keadaan krisis nih. Memprihatinkan sekali nih. Banyak kapal asing Cina yang wira-wiri masuk keluar ke Natuna. Nggak ada yang ditenggelamkan kayaknya, bos. Orang luar boleh lewat, itu pun dengan izin. Dan harus kita perbolehkan kalau lewat saja. Tapi kalau lewat sambil curi, ya tidak boleh. Misalnya, ini misalnya lagi, bos. Misalnya Indonesia mempunyai kapal selam kilo kelas dari Rusia. Ya mungkin bisa menambah daya gebrak kekuatan militer Angkatan Laut Indonesia. Bisa-bisa kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia lari terbirit-birit setelah mengetahui ada kapal selam kilo kelas mendekat. Rusia bahkan tertarik untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN di Indonesia. Karena negeri beruang merah itu menganggap Indonesia adalah mitra strategis di Asia Pasifik. Mereka merasa perlu untuk meningkatkan kerjasama di bidang energi, bukan hanya di bidang militer saja. Namun sayangnya Indonesia ternyata belum mampu untuk menerima energi nuklir sebagai bagian dari teknologinya. Jika terrealisasi, bukan tidak mungkin militer Indonesia juga bisa mengembangkan senjata berbasis nuklir. Wow, senjata nuklir, bos. Kalaupun Indonesia berhasil membuat senjata nuklir, pasti Amerika memberi sanksi ekonomi kepada Indonesia. Bisa jadi dolar naik berlipat ganda, bos. Harga 1 liter bensin 100.000, 1 kilo beras 500.000. Waduh, bisa kacau kan, bos? Salah satu alutsista tercanggih Rusia adalah Tupolev Tu-160M. Pembom supersonik asal Rusia ini mungkin saja bisa dimiliki oleh Indonesia. Ini mungkin saja, bos, bila Indonesia pejabatnya pintar adu strategi. Mungkin saja pesawat pembom itu sudah digunakan TNI Angkatan Udara. Ini admin bukan menghayal, bos. Karena di era Soekarno, antara tahun 1959 sampai 1965, Indonesia sempat menjadi negara superpower di kawasan Asia Tenggara berkat bantuan Rusia yang kala itu bernama Uni Soviet. Rusia waktu itu mengirimkan alutsista super canggih ke Indonesia. Bahkan kala itu hanya Indonesia dan Rusia yang punya, dan waktu itu memang sangat loyal sekali Rusia kepada Indonesia. Misalnya, Indonesia waktu itu mendapatkan 20 pesawat pemburu supersonik MiG-21, 30 unit pesawat MiG-15, 49 unit pesawat tempur High Subsonic MiG-17, 26 pembom jarak jauh Tu-16 Tupolev, dan 10 pesawat supersonik MiG-19 dari Rusia semua itu, bos. Alutsista tersebut menjadi andalan Indonesia di matra udara. Itu untuk matra udara, bos. Belum lagi matra laut. Indonesia kala itu di matra laut sangat kuat. Pasalnya kala itu Indonesia mempunyai KRI Irian, kapal perang yang bukan kaleng-kaleng kongguan. Dan kehebatannya sudah terkenal sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan sekarang boro-boro membeli alutsista yang canggih dari Rusia. Memborong 11 unit Sukhoi Su-35 aja sulitnya minta ampun, bos.
Seperti yang kita tahu, Indonesia menggunakan skema imbal dagang dalam pengajuan pembelian pesawat tempur 11 unit Su-35. Totalnya mencapai 14 miliar US dollar atau sekitar 15,162 triliun rupiah. Skema imbal dagang sendiri memungkinkan Indonesia membeli Su-35 ditukar dengan sejumlah komoditas alam Indonesia. Misalnya olahan karet, kopi, kakao, tekstil, teh, dan alas kaki juga boleh, serta produk lainnya. Berbeda dengan Mesir yang membeli jet tempur Sukhoi Su-35 dengan metode pembayaran cash. Makanya sekarang dikabarkan Mesir telah menerima Su-35 dari Rusia. Mungkin karena Mesir membayar Su-35 dengan metode cash, makanya Rusia mendahulukan Mesir ketimbang Indonesia. Ya, metode pembayarannya mungkin Indonesia imbal dagang. Kalau cash, ya pasti Indonesia sudah ada Su-35 dari dulu lah. Kalau kalian bertanya kapan Su-35 datang ke Indonesia, tunggu aja 17-an besok bos. HUT NKRI yang ke-75 pasti Su-35 diundang ke Jakarta. Untuk diketahui, TNI Angkatan Laut selain rutin menjalani latihan bersama dengan Amerika Serikat dan negara sekutunya, TNI Angkatan Laut juga di tahun 2020 ini berencana melakukan latihan bersama dengan Rusia. Latihan ini bersandi Oruda 20. Pembicaraan kelompok kerja untuk latihan bersama ini telah dilaksanakan beberapa bulan lalu, tepatnya 10 Maret 2020. Dalam latihan ini, program budaya Rusia akan ditampilkan ke para tamu dari Indonesia. Peserta latihan Indonesia juga akan dibawa ke tempat-tempat bersejarah di Rusia.